kita itu sering mendapatkan, berkali-kali kita mendapatkan training tentang motivasi, tentang kepemimpinan, tapi untuk kali ini manajemen kita itu mengemas dalam sesuatu yang berbeda. Dalam arti berbeda, menurut saya itu saya belum pernah mendapatkan meditasi, transparansi hati itu selama ini memang saya belum mendapatkannya. Jadi saya secara pribadi mungkin mewakili teman-teman sangat berterima kasih kepada manajemen APAK dan juga kepada trainer-trainer dari manajemen Putra. Insya Allah ilmu yang diberikan sangat bermanfaat karena secara tidak sadar kita itu menularkan ke teman, ke anak, ke suami. Secara tidak sadar kita itu, ternyata kita menularkan juga ilmu-ilmu itu. Insya Allah semuanya dalam barokah. Amin. Saya mengikuti training di hari pertama itu saya tertarik. Dalam ketertarikan saya itu, ini memang training yang berbeda. Saya rasakan seperti itu. Waktu pada saat itu saya dipegang, saya merasakan ada semacam sentuhan, ada udara halus. Saya bingung juga itu apa. Nah, dari situ justru saya dalam hati, aduh mudah-mudahan saya besok mentoring saya saya bisa itu karena saya merasa penasaran ada apa sih ini, karena dari hari pertama itu memang saya udah tertarik, ini trainingnya bagus ya, karena walaupun kita beberapa kali udah mendapatkannya. Jadi kalau menurut saya perubahan yang ada di diri saya, mungkin kalau saya mengoreksi diri saya sendiri, saya rasa nanti akan menjadi subjektif ya. Jadi hanya yang saya rasakan pada saat secara fisik, waktu itu saya itu perih. Mas, saya punya emak itu karena dari dulu saya memang punya itu. Saya mencoba untuk pasrah ya, pastinya saya berdoa sama Allah, ya Allah sembuhkanlah saya dengan saya mencoba pernapasan di perut. Tapi saya fokuskan saya untuk penyembuhan perih saya ini. Habis itu saya buat tidur, alhamdulillah paginya saya tidak merasakan perih lagi. Begitu saya, jadi subhanallah mungkin kita itu dengan pasrah, kita itu menerima apa yang sudah ditetapkan Allah, insya Allah kita itu menerima sesuatu itu akan ikhlas dan hasilnya sungguh luar biasa. Wow. Kalau untuk yang saya mencoba juga untuk latihan untuk duduk perkasa, saya mencoba setiap habis sholat, karena sebagai wanita mungkin banyak sekali ibu-ibu yang bercerita bahwa kita itu harus pandai-pandai membagi waktu sebaik-baiknya. Jadi saya mencoba, saya memanfaatkan waktu itu setelah sholat apapun, setelah itu saya duduk perkasa di dalam zikir dan doa. Saya memakai itu duduk perkasa. Kebetulan kemarin Mas Bagus cerita kok Pak Muji itu habis itu kok duduknya perkasa. Nah saya coba, ternyata iya, ternyata itu kita itu dengan berzikir kita lupa bahwa kita itu duduknya ternyata kok bisa gitu. Padahal di sini sakit semua ya Bu ya. Betul. 5 menit Iya betul. Nah kalau yang duduk ampunan saya insya Allah itu saya praktekkan saat Isya itu saya membaca Al-Quran, saya duduknya pakai duduk yang ampunan itu. Jadi juga nggak terasa ternyata 15 menit juga bisa begitu kan. Nggak terasa, istilahnya tuh kita itu bisa itu karena biasa. Betul, seperti itu. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama ini bagi saya pribadi, saya juga melihat teman-teman ini sungguh manfaatnya luar biasa. Jadi seperti Kang Ustaz kemarin sampaikan bahwa APAK ini banyak membawa berkah bagi kita. Sebagai contoh saya sendiri, karena saya kebetulan kerja di sini, suami kerja di sini, kita bisa menyekolahkan anak, kita bisa mempunyai rumah, kita bisa sampai suami saya berhaji pun dari APAK. Subhanallah, jadi saya merasa APAK ini betul-betul berkah bagi saya. Jadi terima kasih ya sekali. Jadi menurut saya teman-teman, ini pesan untuk diri saya sendiri maupun teman-teman, tolong kadang-kadang kita setiap saat itu berdoa hanya untuk diri kita, untuk keluarga, anak-anak kita, tapi kita lupa apa itu sebenarnya yang Allah itu lewatnya. Betul, melalui APAK inti kita itu bisa mendapatkan inti. Nah, mohon mulai saat ini prioritas untuk APAK inti. Jadi kalau APAK ini jaya maju, insya Allah kita itu akan ikut makmur juga. Amin. Iya, karena manajemen saya tahu
tahu sekali bahwa manajemen kita itu tidak pelit. Jadi apapun kalau kita diajak untuk prihatin, ya mari kita prihatin dulu, bisa jaya-jaya kita pasti nanti akan terkena imbasnya. Amin. Terus pengalaman yang lain saya kalau itu kemarin itu ada pekerjaan yang sifatnya itu saya harus dikejar deadline. Saya minta ke teman tanggal sekian itu harus jadi. Tapi teman itu berargumentasi, nggak bisa ini. Saya dalam hati, saya menggunakan kata-kata yang lain dari mungkin kalau dulu agak tinggi juga, saya menggunakan kata-kata yang lain. Saya mencoba memberi pengertian kepada dia bahwa ini tuh memang prosesnya harus tanggal sekian ini. Subhanallah, dengan kita pendekatan berbicara dengan nada yang bukan nada yang tinggi, itu ternyata sebelum deadline-nya ternyata malah sudah jadi. Wow. Jadi iya, lagi kan seperti itu. Jadi kalau tadi Mas Edi mengatakan bahwa marah itu menguras energi, itu betul. Jadi kalau kita itu memimpin dengan marah, itu tidak akan sampai ke hati. Dan kita itu marah itu kan tidak perlu harus menggebrak meja atau apa seperti itu. Jadi mungkin Pak Wira ya untuk mewakili ini nanti ke manajemen. Kita itu di level istilahnya section head, nanti akan lebih bagus kalau manajernya itu diikutkan jadi nyambung gitu loh. Kita ketemu terus nanti ya Pak ya. Istilahnya kita udah di mentoring, kita suruh bagus kayak gitu, tapi atasan kita nggak nyambung gitu ya. Wah, jalannya beda gitu. Biar lebih enteng gitu Bang ya. Maksudnya itu ya. Lebih enteng gitu. Jadi nanti tidak ada yang batuk-batuk lagi kayak kemarin. Karena yang batuk-batuk itu menyimpan energi negatif dengan atasannya. Energi negatifnya keluar ya. Iya, tapi saya bangga sekali sama teman-teman. Jarang loh yang mengaku kita salah, kecuali Idul Fitri semua orang mengaku biasa. Iya betul ya. Kemarin luar biasa. Hati terbuka bahwa kita itu benar-benar banyak kekurangan. Secara tidak sadar kita itu mengakui bahwa kita itu orangnya begini. Saya waktu itu memang agak sedikit membuka mata, ternyata emosi teman-teman itu juga ngeri-ngeri ya. Nangisnya kalau dikumpulkan bisa tidak dari. Jadi saya rasa itu mungkin memecah langit ya kadang-kadang. Jadi mungkin yang lebih amazing lagi dari teman-teman saya rasa banyak. Cuman kita itu apa ya, latihan itu kalau pada saat sekarang ini mungkin kita hati kita masih bagus, tapi nanti kalau tidak ada maintenance atau kita tidak ada pendekatan yang lain sama Allah, semuanya akan hilang. Nah itu mari kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita mencari ilmu pun di mana saja kan bisa. Nah bagi yang para perempuan, insya Allah kita itu sudah berjalan berapa tahun ya. Kita punya itu kajian Anissa setiap Jumat. Boleh, nanti kita boleh ngisi. Jadi para ibu-ibu yang mau bergabung silahkan. Kita itu banyak diisi dari Ustadz dan Ustadzah. Salah satunya Ustadz Imron itu juga suka mengisi dengan kita. Jadi kita sharing, kita berbagi ilmu yang ada itu hanya untuk mengetes hati kita. Karena istilahnya bisa diibaratkan tanaman itu kalau nggak disiram bisa layu. Apalagi jangan sampai menjadi mati ya. Kalau hati kita udah mati, dimasukin apapun tidak akan masuk. Jadi saya percaya teman-teman di sini akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan terima kasih kepada manajemen Fitra. Insya Allah ilmunya benar-benar barokah. Insya Allah bermanfaat bagi orang banyak. Jelas ada tulis untuk ke perusahaan bagaimana aplikasinya, Winda? Kalau untuk ke perusahaan, insya Allah dengan kita memimpin dengan hati, semuanya akan berjalan dengan baik. Karena memimpin dengan hati itu istilahnya kalau bahasa orang HRD itu ngomongke manusia. Jadi
istilahnya mari kita juga ngewongke siapapun, kita ke tingkat atas atau bawah ataupun ke samping. Jadi kita dengan niatan kerja adalah ibadah dan ikhlas, insya Allah kalau kita semuanya mempunyai visi misi yang sama seperti itu, Apa Kinti akan jaya terus. Amin. Ya, Allah buat Bunda. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.